Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Oke teman-teman, di sini saya ada handphone yang sudah kondisinya bagian belakangnya remuk seperti ini ya, pecah, dan baterainya ini bengkak alias menjadi tebal sehingga tutupnya tidak bisa kita tutup dengan rapat. Alhasil ketika terjatuh tutup belakangnya langsung pecah. Dan di sini adalah handphone Sony Xperia Z5 Peak, kebetulan versi AU atau versi Jepang lah. Tapi sebenarnya sama saja antara Jepang versi AU, Docomo atau yang global sama. Dan di sini saya kesulitan mencari baterai penggantinya karena stoknya di tempat saya kosong. Pilihan lainnya kita harus order via online, tapi usernya ini handphonenya katanya segera dipakai. Ya, ini kita tunjukkan penampakannya, handphonenya baterainya bengkak, jadi nanti kalau diganti dengan tutup yang baru pun tidak akan bisa menutup dengan rapat. Alhasil saya coba untuk mengakalinya. Ini solusi untuk handphone yang baterainya sudah langka atau tidak ada di pasaran. Dan ini adalah handphone dari handphone Asus Zenfone Live L1 atau L2 ya. Kebetulan dimensi ukuran sama, kebetulan ukurannya sama persis, jadi masuk ya. Ini dari baterai Asus. Saya akan coba lepas selnya saja, terus kita gunakan untuk fleksibel dari baterai Sony Z5 yang lama, kita pasangkan di sel baterai Asus. Untuk penggantinya kita harus pastikan ini selnya masih bagus ya, enggak ngedrop atau enggak kembung. Jadi untuk penggantinya terserah, yang penting dimensinya sama. Untuk mAh nya tidak berpengaruh ya, karena nanti juga nggak tahu bisa sesuai, kalau di sistem bisa terbaca mAh sesuai sel aslinya atau tidak, tapi yang pasti kalau di logika nanti mAh nya tetap ikut sel dari penggantinya. Misal yang baterai Sony Z5 ini kan cuma 3000 mAh, kita ganti dengan sel yang 4000 mAh gitu, kemungkinan nanti kapasitas baterainya juga ikut sel yang baru 4000 mAh. Tapi kalau di sistem kebaca atau tidak, saya belum pernah membuktikan. Oke, langsung kita lepas. Dan kebetulan baterai dari Sony Z5 nya ini juga dulu pernah gantian sel juga, jadi untuk melepas dari fleksibel atau PCB fleksibel konektornya sangat mudah, hanya dengan menggunakan solder. Tapi untuk yang baterai Asusnya untuk pengganti selnya ini masih ori ya, masih ori. Kita lepas dari handphone cabutan, dan kemungkinan nanti melepasnya harus menggunakan blower karena masih keras timahnya ya. Ini solusi aja ya untuk mengakali jika handphone teman-teman baterainya sudah susah untuk mencarinya karena handphonenya sudah tua atau lama, dan kita mencari baterainya ini sudah tidak ada stok, atau mungkin kita perlu buru-buru untuk menggunakan handphonenya. Jadi solusinya kita ganti dengan selnya saja, yang penting dimensinya atau ukurannya bisa masuk ke HP, jangan terlalu tebal karena nanti tidak bisa, sama saja ya, tidak bisa menutup baterai yang belakang ya. Kita ukur tegangannya masih keluar, yang di sel barunya juga masih keluar. Langsung kita menuju proses melepas dari PCB nya atau fleksibel konektor baterainya. Kita lepaskan terlebih dahulu dengan menggunakan blower dibantu dengan solder nanti, karena masih originalnya, jadi
kemungkinan timahnya masih timah pabrikan yang keras. Oke, untuk prosesnya ini karena ini sudah terbuka komponen dari baterainya, jadi usahakan jangan sampai menyentuh ke logam karena bisa menyebabkan konsleting. Bisa jadi nanti kalau dikonsletkan baterainya bisa meledak. Jadi kita harus angkat sedikit supaya tidak menempel pada logam kutub positif negatif baterainya. Karena kalau dari selnya langsung kita konekkan itu tidak ada pengaman sama sekali, tidak ada proteksinya yang bisa memutus. Jadi nanti kalau terkonsletkan takutnya satu selnya rusak atau mungkin bisa meledak. Jadi perlu berhati-hati ya, ini untuk bagi pemula seperti saya memang perlu kehati-hatian. Kita bantu dengan solder supaya bisa lebih cepat terlepasnya sehingga tidak terlalu memanaskan dari PCB-nya. Walaupun PCB-nya sudah tidak kita gunakan lagi, minimal tidak merusak ke konektor. Ya, agak sedikit susah. Yang satu sudah terlepas. Oke, sudah terlepas. Kita singkirkan terlebih dahulu konektornya, PCB-nya, dan kita coba ukur lagi dengan avometer. Ya. Oke, kita ukur dengan avometer voltasenya DC volt masih 4 volt. Kemudian kita proses pemasangan dari fleksibel dari Z5-nya atau Xperia-nya. Pertama kita tambahkan dulu timah supaya nanti proses pemasangannya lebih mudah, bisa dengan gampang kita menempelkannya. Kita presisikan terlebih dahulu, kemudian kita tambah dengan timah. Usahakan pas ya untuk waktu penempelan positif negatifnya, jangan sampai terbalik. Hati-hati karena di PCB-nya ini udah ada tulisan positif negatif, dan juga di sel baterainya ini kita harus mencocokkan positif negatifnya juga. Beri tanda kalau tidak ada tanda positif negatifnya supaya tidak terbalik. Kalau terbalik nanti PCB-nya ini komponen di board fleksibelnya bisa rusak dan mati. Jadi harus mencari PCB lain lagi. Oke, kita sudah menambahkan timah pada sel baterainya. Kemudian kita panaskan dengan blower. Untuk proses pemasangan juga perlu kehati-hatian, jangan sampai terpeleset sehingga mengenai logam dan membuat sel baterainya short atau konslet. Ya, kita coba dengan solder saja, tidak mempan karena timahnya ada di bawahnya, jadi kita tidak bisa mencairkan dari timahnya. Jadi harus tetap menggunakan bantuan blower. Oke, kita posisikan untuk kita blower. Ya, kita paskan terlebih dahulu supaya presisi. Kita pasang salah satu kutubnya terlebih dahulu, boleh negatif atau boleh positif dulu, terserah yang enak yang mana. Nanti setelah sedikit menempel, lalu kita tempelkan yang satunya. Setelah terkunci baru kita tekan sedikit, kasih tekanan pada kedua kakinya, tapi satu persatu ya pasangnya ya, jangan ditekan dua-duanya dengan menggunakan pinset. Itu sama saja mengkonsletkan
kutub positif dan negatif. Oke, sudah terkunci ya. Ini sudah terkunci, sudah nempel, tapi cuman sedikit ya, masih nempel sedikit saja. Jika dirasa masih belum menempel, kita tambah lagi, kita panasi lagi. Ini sudah nempel tapi hanya renggang, hanya sedikit. Sekarang kita beri sedikit tekanan satu persatu supaya menempelnya benar-benar rapet ke PCB-nya hingga jadi kuat nanti. Ya, yang satunya kita panasi lagi sambil kita tekan. Oke, sudah menempel sempurna. Jangan lupa kita cek lagi keluar tidak tegangannya dari konektornya, karena waktu pemanasan ini sangat krusial ya, bisa menyebabkan komponen di PCB-nya ini terlalu panas hingga mati, sehingga tegangan tidak keluar di konektor. Itu sering terjadi ya. Ya, di selnya keluar, sekarang di konektor. Bismillah, moga-moga keluar ya. Keluar 4 volt sama seperti di selnya. Oke, selesai. Setelah itu jangan lupa kita rapikan untuk PCB-nya, kita beri isolatif. Sebelumnya kita harus mencoba ke handphonenya terlebih dahulu, apakah benar-benar bisa untuk menghidupkan handphonenya. Kita kasih isolatif terlebih dahulu supaya tidak short waktu menempel ke bodi handphonenya. Ya, kita proteksi terlebih dahulu komponen-komponen yang terbuka, karena sangat berbahaya jika positif negatif dari sel ini terhubung secara langsung. Dia tidak ada proteksi sama sekali. Kita beri isolatif supaya sewaktu nanti menyentuh ke bodi handphone tidak terjadi konsleting atau short. Ya, nanti kita tekuk ya ini ya. Ya, kita lipat seperti ini. Ya, tinggal nanti kita rapikan lagi, kita beri isolatif. Sekarang kita coba terlebih dahulu dengan posisi seadanya. Kita coba untuk menyalakan handphonenya. Alhamdulillah bisa nyala. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Ya, jadi bila teman-teman mengalami kerusakan baterai, entah ngedrop atau entah kembung, dan handphonenya sudah langka, baterainya tidak tersedia di pasaran, ini bisa jadi alternatif ya, kita ganti dengan sel baterai lain yang masih tersedia di pasaran, asalkan konektor atau PCB-nya masih aman, tidak rusak ya. Yang penting dimensi atau ukurannya bisa masuk ke HP. Lebih kecil tidak masalah, asal tidak terlalu besar atau lebih besar dari tempat baterainya, nanti bisa mengganjal waktu ditutup. Oke, kita rapikan, kita tutup dengan isolatif supaya terlihat seperti baterai aslinya, walaupun tidak mungkin seperti aslinya, minimal mirip-mirip lah. Walaupun tulisan di sini Asus, dipakai untuk HP Sony atau Xperia, tidak masalah, yang penting bisa untuk kerja. Karena untuk mencari baterai handphone ini sudah susah di area saya, di daerah saya. Adanya online, dan itu pun mungkin perlu 1-2 hari untuk pengirimannya. Oke, sudah kita tempel dengan lem. Kemudian nanti kita akan tutup bagian backdoornya, yang ini sudah kita dapatkan. Untuk backdoornya masih ready di daerah saya, cuman untuk baterainya sudah agak susah.
Ya, ini backdoornya yang tadi rusak, pecah karena baterainya bengkak dan terjatuh. Oke, sekarang kita coba kita nyalakan lagi. Oke, sudah booting dan tadi sudah kita coba juga sudah masuk ke menu. Kemudian tinggal kita coba pengecasan, semoga saja bisa dicas ya. Karena harus kita pastikan untuk fungsi baterainya harus normal seperti baterai aslinya. Dicas bisa masuk dan juga untuk menyalakan tidak ada problem ya, dicas masuk ya ini. Oke, berarti sudah selesai kita penggantian sel baterai. Ini solusi untuk baterai yang sudah langka. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.